Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan suluk Raja Wali. Tujuan dari suluk Raja Wali sebenarnya adalah bagaimana supaya aktivitas manusia itu bisa selalu bersama dengan Allah, sehingga semua aktivitas itu disiplin menuju dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam video saya sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya suluk Raja Wali itu merupakan penggabungan dari syariat dan hakikat. Syariatnya beraliran Sunni atau menggunakan faham Sunni dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan tarekatnya atau thariqahnya itu ke Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian ma'rifatnya tetap di Wali Hidir, yang pada puncaknya menjadi insan kamil seperti halnya terpujinya Muhammad Rasulullah SAW. Terkait dengan detail tentang syariat itu, saya pikir sudah banyaklah para kiai yang menyampaikan, apalagi di Indonesia ini Sunni sangat banyak. Sunni atau ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa harus menggunakan syariat? Karena ternyata syariat itu adalah bukti atau bahasa lainnya adalah bentuk yang terlihat dari perilaku kesolehan seseorang. Jadi seseorang bisa saja mengklaim bisa menembus langit, tetapi ketika perilaku dohirnya ternyata tidak taat syariat, maka kesolehannya itu tidak terlihat atau tidak ada. Jadi satu sisi syariat itu sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, kemudian sisi lain secara sosial itu terlihat kesolehannya. Karena orang yang patuh terhadap syariat, maka secara otomatis interaksi sosialnya pun akan bagus, perilaku sosialnya pun akan bagus. Orang yang melaksanakan syariat tetapi tidak menjalankan tarekat, maka nilainya rendah. Tetapi orang yang menjalankan tarekat, syariatnya tidak mau melakukan, maka rentan fitnah. Jadi dua hal ini harus digabungkan. Perilaku kesolehan dalam bentuk kepatuhan kepada syariat itu akan menjadikan dia dalam aktivitas sehari-harinya itu menjadikan kesempurnaan dalam dohirnya gitu. Makanya dalam konsep Raja Wali itu 3 unsur harus terpenuhi: raganya mulia, rasanya sempurna, dan sukmanya nyata. Raga mulia ini maksudnya karena raga ini dohir terlihat oleh kita, maka ini terkait dengan aktivitas sehari-hari, baik itu terkait dengan ibadah yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh. Ketika seseorang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka itu rentan terhadap fitnah. Jadi bentuk syariat, bentuk kepatuhan terhadap syariat itu bisa menjadikan salah satu tanda kesolehan dia atau perilaku yang soleh. Nah, kemudian bentuk torekotnya, bentuk tarekahnya,
sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Jadi begini, selama ini torekoh itu cenderung membutuhkan waktu tertentu dan cenderung membutuhkan tempat tertentu. Nah, dalam thariqah Raja Wali itu penekanannya bukan pada masalah waktu dan tempat. Karena saat ini banyak sekali thariqah yang menggunakan waktu-waktu tertentu untuk dzikir, sehingga secara otomatis itu akan membatasi aktivitas dia, itu loh. Padahal karya-karya atau aktivitas sehari-hari itu mutlak diperlukan, gitu loh. Nah, maka thariqah Raja Wali atau thariqah yang diambil dari Kanjeng Sunan Kalijaga dengan dasar thariqah budaya, maksudnya adalah aktivitas dzikir ini itu melekat sepanjang waktu terhadap kegiatan atau aktivitas sehari-hari, tidak membutuhkan waktu ataupun ruang tertentu. Makanya dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan, bisa saja seseorang sambil mencangkul dia berzikir. Jadi zikir anfus itu terus berputar, terus disebut, terus dilafazkan baik dalam hati dan juga dalam lisan, itu dalam rentang waktu selama bernafas gitu. Jadi tidak perlu tidak membutuhkan ruang tertentu, tidak membutuhkan tempat tertentu, atau bahkan tidak membutuhkan komunitas tertentu. Kenapa ini kenapa thariqah Raja Wali atau thariqah yang diambil dari Kanjeng Sunan Kalijaga lebih pada aspek budaya? Maksudnya adalah agar budaya ini bisa menjadi kekuatan yang melekat dalam kehidupan kita. Karena kalau budaya tidak diisi dengan kekuatan tauhid atau tarekat itu, maka nanti aktivitas sosial atau budaya itu akan kosong, tidak menuju kepada Allah gitu loh. Makna budaya di sini bukan saja terletak pada pada produk budaya, baik itu musik, seni tari dan sebagainya. Bukan hanya terletak pada itu. Budaya yang dimaksud di sini adalah aktivitas kita, gitu loh. Baik itu bisa berupa aktivitas pribadi maupun aktivitas komunal, gitu loh. Jadi setiap aktivitas kita, baik pribadi maupun komunal atau komunitas atau kelompok, itu harus diisi dengan itu. Harus diisi dengan tarekat itu, dengan thariqah itu, dengan dzikir anfus itu. Karena apa? Karena Islam itu tidak mungkin melekat kalau tidak ada budayanya. Ekspresi dari nilai-nilai keislaman itu bentuknya budaya. Itu loh. Ketika Islam menyarankan kita untuk Rahman Rahim, maka Rahman Rahim itu bentuknya budaya. Itu loh. Maka setiap negara, setiap wilayah ekspresinya berbeda-beda. Itu loh. Jadi untuk mentafsirkan atau untuk mengekspresikan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu harus lewat kebudayaan, harus lewat kegiatan sehari-hari yang itu pasti di suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Nah, walaupun daerah satu dan daerah lainnya berbeda-beda, itu tidak harus dipaksakan. Jadi tidak perlu kita memaksakan budaya Islam itu standarnya dari satu tempat gitu loh. Karena tidak bisa. Tidak bisa kita memaksakan Islam itu harus menggunakan budaya dari daerah ini, dari negara ini, itu tidak bisa. Tapi budaya yang ada di suatu daerah yang tidak bertentangan dengan syariat maupun dengan tauhid, itu bisa menjadi budaya yang diisi oleh nilai-nilai keislaman, bisa diisi dengan nilai ketauhidan, bisa diisi dengan syariat. Jadi budaya itu bisa dirapihkan atau bisa diisi dengan nilai-nilai ketauhidan dengan syariat.
Nah, pada akhirnya nanti budaya itu akan mengantarkan kepada kemuliaan manusia, akan mengantarkan manusia menuju kepada Allah. Gitu. Karena hanya dengan itu. Jadi umpamanya sedekah serentahun lah atau sedekah laut. Nah, ini kan budaya lokal sebenarnya. Bagaimana caranya agar sedekah laut atau serentahun atau acara peringatan maulid atau pengajian tahlilan, ini kan sebenarnya budaya berkumpul, ini budaya di masyarakat yang sifatnya komunal. Nah, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka itu harus dibersihkan, tapi bukan dihilangkan budayanya. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat harus diganti yang dengan pola yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, pada akhirnya kemudian diisi dengan nilai-nilai keislaman, dengan tauhid, dengan syariat, supaya budaya itu bisa bernilai ketuhanan dan juga bisa bernilai sosial gitu, atau bisa bernilai kebudayaan. Mulia di hadapan Allah, kemudian semarak atau bermakna atau bernilai di hadapan manusia. Karena kalau manusia tanpa budaya, hampa, tidak ada. Jadi suluk Raja Wali menginginkan aktivitas kita baik pribadi maupun komunal itu diisi dengan nilai-nilai ketauhidan, diisi dengan syariat-syariat itu. Jadi seumpama yang sekarang berjalan seperti umpamanya tahlilan. Ada yang menegaskan bahwa itu tidak baik atau bid'ah. Bid'ah dari mana gitu loh? Orang berkumpul ngaji kok bid'ah. Jadi kebudayaan lokal yang ada, jika itu bertentangan dengan tauhid dan syariat, maka dirapihkan, tapi bukan dihilangkan. Kemudian bisa juga dibentuk budaya-budaya baru yang memiliki nilai gitu, sehingga pada akhirnya manusia ini memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Tanpa budaya yang baik, tanpa budaya yang tinggi, maka tidak mungkin bisa mencapai titik puncak peradaban yang tinggi. Itu terkait dengan syariat dan tarekat. Jadi tarekat Raja Wali atau suluk Raja Wali tidak berorientasi kepada keharusan kita duduk berzikir selama berjam-jam, karena itu tidak efektif untuk kehidupan dunianya. Mencapai Allah itu bisa dia sebagai seorang ekonom yang terus berzikir dalam hatinya, bisa dengan cara dia sebagai seniman yang terus berzikir dalam hatinya, bisa dia seorang sopir angkot yang terus berzikir dalam hati dan lisannya, bisa dia sebagai pedagang atau apapun. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi aktivitas sosial terus diiringi dengan zikir anfus itu, sehingga apapun aktivitasnya, apapun kapasitasnya, itu memberikan nilai baik kehidupan dunia maupun nilai untuk di akhirat. Sehingga perjalanan atau suluk menuju kepada Allah bisa tercapai, walaupun mungkin nanti grade-nya berbeda-beda. Demikian terkait dengan suluk dan suluk Raja Wali terkait dengan syariat dan tarekat. Insya Allah nanti ke depan untuk pembukaan makrifat dan hakikatnya. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.